Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana keadaan kalian? Sehat-sehat semua kan? Alhamdulillah, semoga Allah paring kepada kita sehat semua. Dan marilah sekarang kita mulai pelajaran mata pelajaran TIK kelas 7. Pada semester gasal ini Bapak akan membahas tentang perangkat keras komputer. Nah, silahkan simak video pembelajaran ini dengan baik-baik. Yang akan kita pelajari terlebih dulu adalah tentang standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan tujuan. Standar kompetensinya adalah diharapkan kalian bisa melakukan operasi dasar komputer. Jadi melakukan operasi dasar komputer atau pengoperasian komputer secara awal. Kemudian kompetensi dasarnya, sebelum kalian menggunakan komputer, alangkah baiknya kalau kalian mengenal perangkat keras komputer, perangkat keras atau peralatan-peralatan yang ada di komputer. Nah, indikatornya, jadi nanti kalian harus mampu menyebutkan nama-nama perangkat keras komputer, kemudian mampu menjelaskan fungsi beberapa perangkat keras komputer. Kemudian yang ketiga, mendemonstrasikan salah satu perangkat keras komputer atau menunjukkan. Kalian bisa menunjukkan salah satu perangkat komputer berikut dengan namanya. Kemudian tujuan dari pembelajaran ini adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian sebagai peserta didik diharapkan dapat menyebutkan jenis-jenis perangkat keras komputer dan fungsinya. Nah, marilah sekarang kita ke materi. Nah, sebelum ke materi, ini ada pretest ya. Yang pertama, sebutkan 4 peralatan atau komponen utama yang terdapat pada PC. PC itu personal komputer atau komputer yang sering kalian lihat di lab komputer. Nah, itu peralatannya apa saja, yang peralatan utama. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan sistem komputer. Yang ketiga, sebutkan 3 elemen pokok yang harus ada pada sistem komputer. Silahkan kalian jawab di selembar kertas. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Nah, anak-anak, mari kita lanjutkan pelajaran hari ini. Nah, tadi kalian sudah menjawab tentang pretest. Nah, sekarang kita mulai materi pelajaran, yaitu macam-macam perangkat keras komputer. Perangkat keras komputer itu ada 4 macam. Yang pertama, input device.
input device, yang kedua output, tadi ada input, kemudian output device, yang ketiga alat pemrosesan atau CPU, kemudian yang keempat backing storage atau alat penyimpan. Jadi ada 4, input, output device, CPU atau alat pemrosesan, dan yang keempat adalah alat penyimpan atau backing storage. Yang akan kita bahas hari ini adalah tentang peralatan input device. Nah, input device sendiri merupakan alat yang dioperasikan pengguna untuk mengirim informasi ke komputer. Jadi merupakan alat-alat yang diperlukan untuk mengirim informasi ke komputer. Contoh macam-macam input device. Yang pertama adalah keyboard. Nah, keyboard ini macam-macam, ada keyboard yang pakai kabel, ada yang nirkabel atau wireless. Keyboard sendiri itu mempunyai 5 tombol utama, yaitu tombol QWERTY. Tombol QWERTY dikatakan QWERTY karena huruf pertama di sebelah kiri atas itu hurufnya adalah QWERTY, WERTY, QWERTY. Kemudian tombol edit, kemudian tombol fungsi, tombol kontrol kursor, dan tombol numerik. Nah, ini gambar keyboardnya. Ini tombol QWERTY, ini huruf pertama QWERTY, QWERTY. Kemudian di sini ada tombol edit untuk mengedit, ada pick up, pick down, ya. Kemudian ada home, ada end, ada insert, ada del untuk mengedit data. Kemudian ini ada tombol fungsi F1, F2, F3, F4, F5, F6 dan sampai F12. Kemudian di sini tombol numerik atau tombol untuk penghitungan. Nah, untuk menulis angka itu lebih cepat dengan memakai tombol numerik. Kemudian ini adalah tombol kursor. Tombol kursor untuk menggerakkan kursor atau menggerakkan garis nanti ya, menggeser ke atas, ke bawah, ke kanan atau ke kiri. Kemudian yang kedua adalah mouse. Mouse ini adalah ada 2 mouse trackball ya. Mouse trackball di sini ada bolanya. Nah, ini biasanya digunakan oleh para desainer grafis. Biasanya atau mungkin orang yang bekerja di teknik, misalnya kalau teknik sipil nanti membuat gambar gedung, gambar mesin, nah, gambar peralatan mesin. Nah, itu biasanya lebih terbantu dan lebih mudah dengan menggunakan trackball semacam ini. Kemudian ini mouse optik yang banyak kita jumpai, ada yang memakai kabel dan tidak. Ini yang tidak memakai kabel atau mouse wireless. Nah, dikatakan optik karena di sini memakai sinar. Dia mouse-nya memancarkan sinar infrared. Nah, sehingga kursornya bisa bergerak seperti ini, seperti yang kalian lihat ini. Kemudian yang ketiga termasuk input device adalah scanner atau alat pemindai gambar. Nah, ini seperti mesin fotokopi, tapi hasil kopiannya kalau mesin fotokopi itu dicetak di kertas, kalau ini hasil kopiannya disimpan di komputer untuk men-scan gambar, maka dikatakan pemindai gambar.
Kemudian yang keempat ada kamera. Ini salah satu contoh kamera digital merek Samsung ya. Nah, ini kalau kita sudah memfoto, mengambil objek beberapa gambar,